persidangan Verdi Sambo meskipun secara prinsip sama, itu adalah untuk membacakan putusan yang terbuka untuk umum, dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Tetapi perlu kita ingat bahwa Verdi Sambo adalah perkara pidana meskipun di tingkat banding. Oleh karena itu ketepatan juga majelisnya juga berbeda dan semuanya tergantung majelisnya melaksanakan yang penting, melaksanakan pembacaan putusan yang penting dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, persiapannya kami akan laksanakan atau pembacaan putusan oleh majelis hakim tingkat banding akan dilaksanakan besok mulai pukul 9 untuk 4 perkara yang banding. Sebagaimana kita ketahui di pengadilan negeri kasus ini ada 5 perkara, yaitu mulai dari atas nama terdakwa Verdi Sambo, yang kedua atas nama terdakwa Putri Chandrawati, yang ketiga atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo, yang keempat atas nama Kuat Ma'ruf, terdakwa Kuat Ma'ruf, yang kelima atas nama terdakwa Eliezer. Dari 5 terdakwa ini 4 yang melakukan upaya hukum banding kecuali Eliezer. Dan dari 4 terdakwa yang melakukan upaya hukum banding ini, penuntut umumnya juga melakukan upaya hukum banding juga. Jadi sama-sama setiap perkara yang banding adalah terdakwa dan penuntut umum. Itu kira-kira. Untuk besok dari 4 terdakwa itu apa juga akan dihadirkan apa gimana? Sama halnya seperti perdata, di tingkat banding tidak ada kewajiban dari pengadilan tinggi untuk melakukan pemanggilan. Jadi dampak dari pemanggilan itu akan merugikan sebetulnya kepada terdakwa ataupun penuntut umum, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, karena nanti kalau dia dianggap hadir, itu dihitungnya upaya hukumnya itu nanti terhitung mulai dia hadir. Padahal nanti seharusnya upaya hukum itu yang dalam hal ini terhadap putusan tingkat banding itu adalah upaya hukum kasasi, dihitungnya adalah setelah dia diberitahu oleh isi putusan. Sama sebetulnya prinsipnya. Terus berarti akan dibacakan 4 langsung atau bergiliran Pak untuk besok? Bergiliran tentunya, tidak akan bisa, karena kan majelis sebagaimana kita ketahui majelisnya terdiri dari 1 Singgih Budi Prakoso, 2 itu Ewit Sutriadi, 3 itu kalau nggak salah Haji Mulyanto, 4 itu saya kurang ingat Abdul Fattah, 5 itu Tony Pribadi. Nah, karena ini 4 perkara, nanti untuk perkara yang tadi itu susunannya adalah dalam perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo, yang berikutnya yang atas nama terdakwa Putri Chandrawati, ketua majelisnya yang tadinya Singgih diganti, diputar saja, yang menjadi ketua majelisnya Haji Ewit Sutriadi misalnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan atas nama perkara Kuat Ma'ruf dan perkara atas nama Ricky Rizal Wibowo, semua diputar. Kalau proses persidangannya Pak, kan pasti berbeda ya dengan di pengadilan negeri yang berjalannya panjang. Majelis hakim persiapannya seperti apa sih Pak dalam membuat putusan banding? Nah, kalau di tingkat banding ini sifatnya pengadilan itu adalah pengadilan ulangan. Jadi pengadilan ulangan artinya apa yang dilakukan oleh pengadilan negeri itu diulang. Nah, diulangnya dengan cara memeriksa berkas perkara, bagaimana fakta-fakta persidangan yang tertuang dalam berita acara persidangan, baik keterangan saksi, bukti-bukti yang ada dalam persidangan, semua itu diperiksa. Kalau menurut majelis hakim itu tingkat banding ini itu dianggap sudah cukup, maka seolah-olah kita itu hanya mempelajari tingkat banding, majelis tingkat banding ini hanya mempelajari berkas perkara langsung diputus. Tetapi tidak menutup kemungkinan majelis tingkat banding itu kalau menganggap kurang fakta persidangan, kurang tergali oleh pengadilan negeri, itu ingin menambahkan, apakah menambahkan keterangan saksi atau menambahkan alat bukti dan sebagainya, bisa. Semua didasarkan pada fakta persidangan yang telah dikumpulkan di pengadilan negeri, yaitu berdasarkan juga yang tertuang dalam berita acara persidangan.
Itu ceritanya. Ditambah dengan memperhatikan dan mempelajari apa alasan-alasan banding yang dilakukan oleh pemohon banding sebagaimana yang tertuang dalam memori banding. Semuanya kan begitu. Artinya kalau besok sudah putusan sudah dianggap cukup atau Iya, kalau besok kalau majelis hakim langsung pada putusan itu berarti selama beberapa waktu ini sudah dilakukan, dianggap setelah mempelajari, meneliti dan mempelajari berkas itu semua sudah tuntas, dianggap sudah cukup sehingga langsung pada kesimpulan hasil musyawarah mereka cukup langsung menuangkan dalam putusan begitu.